Pawai kematian Bataan adalah pemindahan paksa sekitar 72.000 hingga 78.000 tawanan perang Amerika dan Filipina dari munisipalitas Bagat dan Mariveles di Semenanjung Bataan ke Camp O'Donnell melalui San Fernando oleh tentara Kekaisaran Jepang. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in deliberately attacked by their forces, the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation. Setelah penyerahan Bataan pada tanggal 9 April 1942 kepada tentara Kekaisaran Jepang, para tawanan dikumpulkan di kota Mariveles dan Bagat. Mereka diperintahkan untuk menyerahkan harta benda mereka. Letnan Amerika Kermit Lee menceritakan bagaimana hal ini dilakukan. Mereka menyeret kami ke sawah dan mulai menggoyang-goyangkan kami. Jumlah kami sekitar 100 orang, jadi butuh waktu untuk menjangkau kami semua. Semua orang mengeluarkan kantong mereka dengan posisi terbalik dan meletakkan semua barang mereka di depan. Mereka mengambil perhiasan dan menampar-nampar. Para tahanan berangkat dari Mariveles pada 10 April dan dari Bagat pada 11 April berkumpul di pilar dan menuju utara ke stasiun kereta api San Fernando. Para tahanan ditempatkan dalam kelompok yang masing-masing terdiri dari 100 orang dengan 4 penjaga Jepang per kelompoknya. Pada awalnya, ada beberapa contoh kebaikan yang jarang dilakukan oleh perwira Jepang dan tentara Jepang yang berbicara bahasa Inggris, seperti berbagi makanan dan rokok, serta mengizinkan barang-barang pribadi disimpan. Selama pawai, para tahanan menerima sedikit makanan atau air dan banyak yang meninggal. Siapapun yang meminta air pasti ditembak mati. Setelah para tahanan yang selamat tiba di Balanga, kondisi yang penuh sesak dan kebersihan yang buruk menyebabkan disentri dan penyakit lainnya menyebar dengan cepat. Jepang tidak menyediakan perawatan medis bagi para tahanan, jadi personel medis Amerika Serikat merawat yang sakit dan terluka. Setelah tiba di stasiun kereta San Fernando, para tahanan dimasukkan ke dalam gerbong logam yang sangat panas dan pengap untuk perjalanan 1 jam ke Kapas dalam suhu 43 derajat Celcius. Setidaknya 100 tahanan didorong ke dalam setiap gerbong yang tidak berventilasi karena tidak memiliki fasilitas sanitasi, dan menurut Sersan Staf Alf Larsen, kereta itu terdiri dari 6 atau 7 gerbong kereta Perang Dunia I. Mereka menjelajahi kami di dalam gerbong-gerbong seperti ikan sarden, begitu rapatnya sehingga Anda tidak bisa duduk. Kemudian mereka menutup pintunya. Jika Anda pingsan, Anda tidak bisa jatuh. Jika seseorang harus pergi ke toilet, Anda langsung pergi ke tempat Anda berada. Saat itu mendekati musim panas dan cuacanya panas dan lembab, lebih panas dari Billy Blast. Kami berada di dalam kereta dari pagi hingga sore tanpa keluar. Orang-orang meninggal di gerbong kereta. Setibanya di stasiun kereta Kapas, mereka dipaksa berjalan kaki sejauh 9 mil, terakhir ke Camp O'Donnell. Bahkan setelah tiba di Camp O'Donnell, para penyintas pawai terus meninggal dengan jumlah hingga beberapa ratus per hari, yang berarti jumlah korban tewas sebanyak 20.000 orang Amerika dan Filipina. Sebagian besar korban tewas dikubur di kuburan massal yang digali Jepang di balik kawat berduri yang mengelilingi kompleks tersebut. Dari sekitar 80.000 tawanan perang yang ikut pawai, hanya 54.000 yang berhasil mencapai Camp O'Donnell. Jarak total pawai dari Mariveles ke San Fernando dan dari Kapas ke Camp O'Donnell dilaporkan oleh berbagai sumber sebagai antaranya 60 dan 69,6 mil. Pawai kematian Bataan menjadi awal pembantaian yang masih dilakukan dalam Perang Dunia II Teater Pasifik. Lalu, bagaimana kisah invasi Jepang ke negara-negara Asia Tenggara lainnya? Saksikan di video selanjutnya.